Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Maya Duyanti Maro dengan NIM 18060400025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas metode survei sampel. Materi yang pertama ada sampling acak berlapis. Contoh soal 1. Suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk, anggota rumah tangga, untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum. Stratum 1 yang tinggal dekat pabrik, sebagian besar karyawan pabrik, dan stratum 2 penduduk yang tinggal di dekat pertokoan, sebagian besar karyawan toko, dan stratum 3 mereka yang tinggal di pinggiran kota sebagai petani. Catatan di sini, pembuatan stratum setiap elemen harus menjadi anggota dari satu stratum saja, tidak boleh tumpang tindih atau overlapping. Dari soal di atas, maka diketahui populasinya ada 310 rumah tangga dengan elemen stratum 1 ada 155 rumah tangga, stratum 2 ada 62 rumah tangga, dan stratum 3 ada 93 rumah tangga. Dengan sampel yang diambil secara acak, ada 40 rumah tangga dan banyaknya elemen sampel. Untuk stratum 1 ada 20 rumah tangga dan stratum 2 ada 8 rumah tangga, stratum 3 ada 12 rumah tangga. Di sini kita disuruh menghitung X1 bar, X2 bar, X3 bar, dan S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat. Bisa dilihat pada slide untuk nilai-nilai dari stratum 1, stratum 2, dan stratum 3. Selanjutnya, yang pertama kita mencari X bar untuk stratum 1 dengan rumus 1/N1 dikali sigma X1J sama dengan 1/20 dikali X11 ditambah X12 sampai ditambah X120. Maka kita masukkan nilai-nilainya sama dengan 1/20 dikali 35 tambah 43 sampai tambah 34 sama dengan 33,9. Untuk X kuadrat stratum 1, rumusnya 1/N1 kurang 1 dikali sigma X1J kurang X bar 1 dikuadratkan sama dengan 1/19 dikali X11 kurang X1 dikuadratkan ditambah X12 kurang X1 dikuadratkan sampai ditambah X120 kurang X1 dikuadratkan. Maka kita masukkan angka-angkanya sama dengan 1/19 dikali 35 kurang 33,9 dikuadratkan ditambah 43 kurang 33,9 dikuadratkan sampai ditambah 34 kurang 33,9 dikuadratkan. Maka hasilnya 35,358. Yang berikutnya untuk stratum 2, X bar untuk stratum 2 kita menghitung seperti pada stratum 1, maka kita mendapat hasil 25,125. Dan untuk X kuadrat stratum 2, maka kita menghitung seperti pada stratum 1, maka kita mendapatkan hasil 232,411. Yang berikut untuk stratum 2, kita mengerjakan juga seperti pada stratum 1 dan stratum 2. Maka X bar untuk stratum 3 diperoleh hasil 19 dan untuk S kuadrat untuk stratum 3 diperoleh hasil 87,636. Bisa dilihat pada slide untuk nilai-nilai yang didapat, di mana stratum 1 sampelnya ada 20 dengan X barnya sama dengan 33,9.
S kuadratnya sama dengan 35,358 dan populasinya sama dengan 155. Untuk startum 2, sampelnya ada 8 dan X barnya sama dengan 25,125. S kuadratnya sama dengan 232,411 dan populasinya ada 62. Untuk startum 3, sampelnya ada 12, X barnya sama dengan 19, S kuadratnya sama dengan 87,636 dan populasinya ada 93. X1 bar, X2 bar, dan X3 bar perkiraan untuk U1, U2, dan U3. Sedangkan S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat perkiraan untuk sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, dan sigma 3 kuadrat. Jadi, penduduk yang tinggal di daerah dekat pabrik, pertokoan, dan pinggiran kota secara rata-rata per minggu menonton siaran televisi selama 33,9 jam, 25,125 jam, dan 19 jam dengan varians 35,358 jam, 232,411 jam, dan 87,636 jam. Selanjutnya contoh soal 2. Berdasarkan data dari contoh soal pertama, buat perkiraan interval jumlah jam layanan melihat siaran televisi bagi seluruh rumah tangga. Perkiraan untuk 310 rumah tangga. Bisa dilihat pada slide data-data hasil dari contoh soal pertama. Pemecahannya, yang pertama kita mencari rata-rata seluruh rumah tangga, X bar ST. Dengan rumus 1/N kali N1 X1 bar tambah N2 X2 bar tambah N3 X3 bar. Maka kita masukkan angka-angkanya sama dengan 1/310 dikali 155 kali 33,9 tambah 62 kali 25,125 tambah 93 kali 19 sama dengan 27,675. Selanjutnya kita mencari perkiraan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi per minggu untuk seluruh rumah tangga. Di mana rumusnya 1 per populasi kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai 3. Populasi I kuadrat dikali populasi I kurang sampel I per populasi I kali SI kuadrat per sampel I. Maka kita masukkan angka-angkanya seperti pada di slide sehingga kita mendapatkan hasil perkiraan rata-rata adalah 1,97. Yang berikut kita mencari perkiraan untuk total T-topi. T-topi sama dengan N kali X bar ST sama dengan 310 kali 27,675. Maka hasilnya 8.579,250 jam. Yang berikut kita mencari perkiraan varians. Di mana rumusnya S kuadrat T-topi sama dengan N kuadrat dikali S kuadrat X bar ST sama dengan 310 kuadrat dikali 1,97, maka hasilnya 189.278,560. Yang berikut kita mencari nilai batas bawah NBB. Dengan rumus X bar ST dikurangi 2 ST topi sama dengan 8.579,250 dikurangi 2 akar 189.278,560. Maka hasilnya 7.709,13. Yang berikut kita mencari nilai batas atas dengan rumus X bar ST ditambah 2 ST topi
sama dengan 8.579,250 ditambah 2 akar 189.278,560, maka hasilnya 9.449,37. Jadi, dengan tingkat keyakinan 95%, diharapkan jumlah jam layanan melihat siaran bagi seluruh rumah tangga antara 7.709,12 jam sampai dengan 9.449,37 jam. Kesalahan sampling sebesar 870,12 jam. Materi berikutnya sampling kelompok. Contoh soal 1. Seorang ahli sosiologi ingin membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja laki-laki di kota. Tak tersedia alamat para remaja tersebut. Bagaimana dia harus mengambil sampel? Pemecahannya, oleh karena tak tersedia alamat tempat tinggal bagi para remaja di kota, maka harus dipergunakan sampling kelompok. Kota tersebut diberi tanda berupa blok berbentuk 4 persegi panjang, kecuali untuk 2 daerah industri dan 3 taman yang jumlah rumahnya sangat sedikit. Diputuskan setiap blok diperlakukan sebagai kelompok 2 daerah industri dan 3 taman masing-masing sebagai satu kelompok. Kelompok-kelompok tersebut kemudian diberi nomor dari 1 sampai dengan 415 misalnya. Kemudian dengan menggunakan angka cara dari tabel dipilih sampel acak sebanyak 25 blok misalnya. Semua rumah tangga dari setiap blok dari 25 blok tersebut, kemudian remaja yang tinggal di situ ditanya tentang besarnya penghasilan per bulan. Contoh soal 2. Dari contoh soal pertama, setelah dipilih 25 kelompok, kemudian dilakukan penelitian menanyakan penghasilan dalam SMU para remaja untuk setiap kelompok, kemudian menjumlahkannya. Berikut ini adalah data hasil penelitian. Berdasarkan data di atas, buat perkiraan interval rata-rata U dengan tingkat keyakinan 95%. Bisa dilihat pada slide. Kelompok 1 sampai 25 dan jumlah banyaknya remaja dalam kelompok 151, sedangkan jumlah penghasilan remaja dalam kelompok 1.329.000. Selanjutnya pemecahan. Yang pertama kita mencari X bar, di mana sigma XI dibagi sigma MI sama dengan 1.329.000 dibagi 151 sama dengan 8.801 SMU. Sebelum kita menghitung X bar kuadrat, kita perlukan perhitungan seperti berikut. Yang pertama, sigma XI kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai tambah X25 kuadrat. Maka kita masukkan angka-angkanya sama dengan 96.000 dikuadratkan ditambah 121.000 dikuadratkan sampai ditambah 41.000 dikuadratkan, maka sama dengan 82.039 juta. Selanjutnya sigma MI kuadrat sama dengan M1 kuadrat tambah M2 kuadrat tambah sampai M25 kuadrat. Maka sama dengan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat sampai tambah 8 kuadrat sama dengan 1047. Sigma XI-MI sama dengan 96.000 kali 8 ditambah 121.000 dikali 12 ditambah sampai tambah 41.000 dikali 8 sama dengan 8.403. Selanjutnya, sigma XI dikurangi X bar MI sama dengan sigma XI kuadrat kurang 2X, sigma XI MI tambah sigma bar kuadrat kali sigma MI kuadrat.
maka sama dengan 82.039.000.000 dikurangi 2 dikali 8.801 kali 8.403 tambah 8.801 dikuadratkan dikali 1047, maka hasil yang diperoleh 15.227.502.247. Oleh karena itu, M bar tak diketahui. M bar diganti M kecil bar, di mana M kecil bar sama dengan 1/n, sigma MI sama dengan 151 dibagi 25 sama dengan 6,04. Karena populasi sama dengan 415, maka S X bar kuadrat sama dengan populasi kurang sampel dibagi sampel kali populasi dikali M bar kuadrat dikali sigma XI kurang X bar MI dikuadratkan per N kurang 1. Maka sama dengan 415 dibagi 415 kali 25 kali 6,04 kuadrat dikali 15.000 dikali 15.227.502.247 dibagi 24, maka hasilnya 653.785. Maka nilai batas bawah dengan rumus X bar kurang 2S X bar sama dengan 8.801 dikurangi 2 akar 653.785. Hasilnya 7.184. Dan untuk nilai batas atas, X bar ditambah 2S X bar sama dengan 8.801 ditambah 2 kali 653.785 sama dengan 10.418. Jadi, dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, diharapkan interval antara 7.184 SMU sampai dengan 10.418 SMU akan memuat rata-rata penghasilan para remaja yang sebenarnya. Inilah hasil kerja metode survei sampel saya. Terima kasih.